Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat. Di antara nikmat-nikmat yang telah Ia berikan kepada kita, kita dapat merasakan salah satu nikmat yang paling penting, yaitu adalah nikmat iman dan nikmat Islam yang tidak Allah berikan kepada seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Sehingga nikmat Islam dan nikmat iman yang kita miliki saat ini yang merupakan pemberian dari Allah SWT harus benar-benar kita syukuri, karena memang tidak seluruh manusia merasakan nikmat ini. Salawat dan salam tak lupa kita junjungkan, kita curahkan kepada baginda besar kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa risalah Islam, yang telah memperjuangkan agama Islam, yang sampai beliau mengeluarkan air matanya dan tak jarang tetesan darahnya menjadi saksi bagi kita bahwa Rasulullah benar-benar memperjuangkan agama ini, sehingga kita bisa merasakan indahnya beragama Islam, indahnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Apa kabar teman-teman Ikatan Alumni Insan Tama dimanapun kalian berada? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah pada sore hari ini, hari Sabtu, tanggal 9 Mei tahun 2020 atau bertepatan dengan 17 Ramadan 1441 Hijriah, kita akan melanjutkan acara rutin kita, yaitu Sekolah Ramadan 1441 Hijriah dengan topik kelas Nuzulul Quran. Nah, insya Allah kita akan mengangkat tema terkait Ramadan Syahrul Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hidup. Nah, insya Allah teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan didampingi dengan dua pemateri yang insya Allah sama-sama luar biasa, sama-sama berkompeten dalam bidang ataupun topik yang kita angkat pada pertemuan kali ini, yaitu dengan Al-Quran. Yang pertama, kita ada Ustadz Bagus Nugroho. Assalamualaikum Ustadz Bagus. Waalaikumsalam. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat ya. Amin. Ustadz Bagus ini merupakan alumni SMA ITB Insan Tama Angkatan 5, dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikannya di Institut Teknologi Bandung. Beliau merupakan salah satu aktivis di Masjid Salman ITB, dan beliau merupakan founder Quran Reciter ITB, dan sekarang juga menjabat sebagai Sekjen Ikatan Alumni Insan Tama. Wah, keren banget nih berarti ya, Kak Bagus ya. Semoga selalu dipermudah segala urusannya. Ya, kita lanjut ke pemateri kedua kita, yaitu Ustadz Muhammad Hanif Abdurrahman. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Ustadz Hamdalah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Ustadz Hanif ini merupakan alumni SMA ITB Insan Tama Angkatan 7. Dan beliau, Masya Allah, Tabarakallah nih, merupakan hafiz Quran 30 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Sekarang Ustadz Hanif ini sedang berada di Mesir. Beliau merupakan mahasiswa Darul Lughah di Universitas Al-Azhar Kairo. Semoga diberikan kemudahan dalam menempuh pendidikannya di negara sana, di Mesir, di Kairo. Amin, amin. Dan Ustadz Hanif ini merupakan salah satu anggota Ikatan Alumni Insan Tama Mesir. Masya Allah, keren-keren ya pembicara kita pada sore hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke sesi materi kita pada sore hari ini, insya Allah di akhir sesi akan ada sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang ingin menanyakan pertanyaan terkait dengan topik pembahasan kita hari ini seputar dengan Al-Quran. Insya Allah nanti bisa tanya langsung di chat room, ataupun nanti bakal dipaparkan bagaimana mekanisme tanya-jawabnya oleh panitia Ikatama. Dan bagi penanya terbaik, insya Allah akan mendapatkan giveaway dari panitia Ikatan Alumni Insan Tama. Jadi siapkan pertanyaan terbaik teman-teman untuk ditanyakan pada kajian sore hari ini. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai sesi kajian kita kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Baik, ke pemateri pertama kita dulu, yaitu ada Ustadz Bagus. Ustadz Bagus.
Nah, Ustaz Hanzalah. Oke, baik, terdengar alhamdulillah. Ustaz bagus. Seperti yang kita ketahui bahwa Ramadan menjadi bulan diturunkannya kitab suci Al-Qur'an atau juga sering disebut sebagai Syahrul Qur'an. Nah, banyak nih orang-orang di kalangan kaum muslimin ini berlomba-lomba untuk membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya. Sebenarnya apa sih Ustaz keutamaan kita dalam membaca Al-Qur'an baik di bulan suci Ramadan ini maupun di luar bulan Ramadan ini? Silakan dijawab Ustaz Bagus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Hanzalah dan juga selamat sore ya kepada ustadz-ustadz muda semuanya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Maba'du, alhamdulillah ya kita masih dapat berkumpul bercengkrama juga di forum kita kali ini di tengah wabah yang sangat sedang melanda ya, dan juga di tengah bulan Ramadan yang mulia. Terkait dengan pertanyaan ya tadi dari moderator ya, mengenai apa saja keutamaan dari membaca Al-Quran, baca suci Al-Quran ya. Sebelumnya mungkin kita harus menarik dulu definisinya, mungkin agak lebih ini lagi ya, lebih awal lagi ya. Sebenarnya apa itu Al-Quran itu sendiri? Jadi Al-Quran itu merupakan kalamullah, perkataan dari Allah yang diturunkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW ya. Dan itu menjadi pedoman hidup bagi kita. Nah, segala sesuatu yang itu dikaitkan dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut menjadi mulia. Ya, contoh, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malaikah, menjadi Ar-Ruhul Amin, menjadi malaikat yang paling mulia. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril, melalui perantara malaikat Jibril. Sebelum Al-Quran turun, maka di nabi-nabi sebelumnya punya malaikatnya masing-masing. Nabi Musa dekat dengan Israel dan lain sebagainya. Kan tetapi ketika Jibril itu mendapatkan mandat menyampaikan Al-Quran sebagai wahyu kepada Rasulullah, maka Jibril menjadi malaikat yang paling mulia hingga akhir zaman. Lalu Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Ya, kita tahu sekarang sedang berada di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan menjadi Sayyidus Syuhur ya. Menjadi bulan atau rajanya bulan. Di antara bulan-bulan lainnya, bulan Ramadan merupakan bulan yang paling utama. Di situ kita diwajibkan untuk berpuasa ya, menahan lapar dan haus dan dahaga dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan ini merupakan banyak keutamaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan pun menjadi istimewa ketika dikaitkan dengan Al-Quran. Lalu, Al-Quran diturunkan pada hari Jumat. Maka hari Jumat menjadi Sayyidul Ayyam. Hari Jumat menjadi hari yang paling mulia, atau hari rajanya para hari. Kita tahu di hari Jumat itu ada sebuah kewajiban yang tidak ada di hari-hari lainnya, yaitu ibadah sholat Jumat berjamaah untuk laki-laki. Maka hari Jumat menjadi hari yang mulia, doa pun diijabah di hari Jumat. Lalu Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Maka Lailatul Qadar pun menjadi malam yang mulia. Diabadikannya dalam sebuah surat di Al-Quran, dan juga dikatakan ya di surat Al-Qadar itu khairum min alfi syahr. Jadi kita beribadah di malam Lailatul Qadar itu setara dengan 1000 bulan atau 85 tahun ya kurang lebih ya. Jadi merupakan malam yang mulia. Segala sesuatu ya yang dikaitkan dengan Al-Quran, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Termasuk Rasulullah SAW menjadi manusia yang paling mulia ya di muka bumi ketika dia menerima wahyu berupa Al-Quran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidul Mursalin, jadi Khotaman Nabiyyin dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, teman-teman semuanya, apapun yang berkaitan dengan diturunkannya Al-Quran, maka hal tersebut menjadi mulia ya. Ini saya belum bicara keutamaan membaca Al-Qurannya. Ini baru segala sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Qurannya. Sesuatu tersebut menjadi mulia, termasuk ketika Al-Quran itu pun ada di diri kita ya, diri kita. Jadi contoh misalkan, Al-Quran tersebut diturunkan ke hati kita. Al-Quran tersebut menjadi penghias aktivitas kita, amalan kita di selama kehidupan, serta Al-Quran tersebut terus menjadi sahabat kita ya, sahabat kita hingga nanti kelak kita akan meninggalkan dunia yang fana ini, maka sungguhnya diri kita pun insya Allah akan menjadi pribadi yang mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Nah, di sini ada yang penting. Ketika seorang hafiz Quran ya, mendapatkan gelar hafiz, atau bahkan ada pernah baca ya, jadi saya pernah baca sebuah buku berjudul
3 hafidz Quran yang mengguncang dunia. Jadi ada 3 orang hafidz Quran yang dimana dia itu masih sangat muda ya, umurnya 4,5 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun ya. Jadi masih muda-muda sekali, mereka masih berumur sangat belia ya, tapi sudah hafidz Quran dan mendapat banyak penghargaan di mana-mana. Dan lebih mengesankannya lagi, ternyata mereka itu datang dari sebuah keluarga. Jadi mereka itu kakak beradik semua, tiga-tiganya. Kakak beradik dari keluarga Abdurrahman El-Abodi ya, dari Mesir ya. Dan ternyata benar ya, kemuliaan Al-Quran itu menyebabkan keluarga tersebut menjadi keluarga yang mulia. Tidak hanya anaknya, orang tuanya pun mendapatkan kemuliaan. Tempat belajarnya, madrasahnya pun mendapatkan kemuliaan juga. Guru-gurunya pun mendapatkan kemuliaan dari hafidz Quran 3 orang ini. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka itu pun akan menjadi mulia. Nah, maka penting dari kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran, terus bersama-sama dengan Al-Quran ya, dimanapun kita berada, dan juga menjadi sahabat dari Al-Quran itu. Terkait dengan keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan membaca Al-Quran itu sangat banyak ya, ayat dan hadis yang menjelaskan mengenai keutamaan membaca Al-Quran. Salah satunya mungkin yang kita sering dengar ya, kita tahu, yaitu di Sunan Tirmidzi, nomor hadis ke-2010, di mana di situ dijelaskan ya, membaca Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Mendapatkan 10 kebaikan setiap hurufnya. Nah, itu dijelaskan setiap hurufnya ya. Wala aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Ya. Jadi di situ tuh benar-benar digambarkan secara spesifik ya, bahwa alif lam mim itu bukan satu huruf gitu. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Artinya kalau kita baca alif lam mim, kita dapat 30 kebaikan, karena kita udah baca 3 huruf. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, kita udah dapat 19 kebaikan. Padahal itu baru bismillahirrahmanirrahim aja. Apalagi kita baca sampai 1 juz sehari, 2 juz per hari, 3 juz per hari. Nah, kayak gitu nggak kebayang ya berapa kebaikan yang akan kita dapat. Berbeda halnya dengan ibadah lainnya. Kalau sholat, misalkan sholat. Kalau sholat, selesai melaksanakan sholat, maka kita mendapat 10 kebaikan. Ya. Di Al-Quran dijelaskan, وَمَنْ جَاءَ بِحَسَنَةٍ فَلَهُ أَجْرٌ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ya. Ya, itu di dalam Quran dijelaskan, barang siapa melaksanakan kebaikan, datang dengan kebaikan, maka akan dibalas 10 kebaikan. Ketika kita melaksanakan sholat, selesai sholat, kita dapat 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca Quran, kita baru baca surat Al-Qalam misalkan, Nun. Kita baru baca Nun aja, itu udah dapat 10 kebaikan. Setara dengan mungkin sholat kita, sholat sunnah kita. Nah, mungkin di sini bisa dijadikan semacam amalan yang itu jadi andalan ya. Ketika kita butuh misalkan amalan yang banyak, maka kita harus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu balasannya di sisi Allah sangat besar sekali. Tidak ada buku ya, buku atau apapun yang cuma dibaca saja, tidak mengerti maksudnya, tidak mengerti artinya, tapi mendapat pahala, kecuali Al-Quran. Ya, Al-Quran itulah salah satu keutamaan dari Al-Quran itu sendiri. Maka yang mau saya tekankan ya, mungkin dari selama ini juga kita berada di bulan Ramadan, banyak juga program-program yang bermunculan ya, seperti One Day One Juz, One Day Two Juz, dan lain sebagainya, bahkan sampai ada yang khatam 10 kali selama bulan Ramadan. Ini merupakan sebuah upaya kita ya, upaya kita untuk apa? Untuk selalu terus dikaitkan dengan Al-Quran. Karena kita berharap dengan kita terus dikaitkan dengan Al-Quran, maka kita akan menjadi pribadi yang mulia. Seperti halnya bulan Ramadan, seperti halnya malam Lailatul Qadar, hari Jumat, Rasulullah SAW, malaikat Jibril, dan lain-lainnya, semuanya yang dikaitkan dengan Al-Quran, maka itu akan menjadi mulia. Begitu mungkin itu mungkin gambaran dari sedikit ya mengenai keutamaan dari membaca Al-Quran dan keutamaan dikaitkan dengan Al-Quran. Mungkin begitu Ustaz, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Bagus. Teman-teman, ternyata begitu banyak ya keutamaan kita membaca Al-Quran sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Bagus. Ternyata membaca Al-Quran itu, ketika kita membacanya itu walaupun hanya 1 huruf, kita mendapatkan 10 kebaikan. Maka berarti tidak heran kita melihat banyak orang-orang berlomba-lomba membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Karena 1 huruf saja bisa mendapatkan 10 kebaikan. Apalagi kita menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Semoga di sini teman-teman sudah banyak membaca Al-Quran, sudah hatam berkali-kali, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Baik,
Kita sekarang beralih kepada Ustadz Hanif. Ustadz Hanif, bisa mendengar suara saya? Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa. Ustadz Hanif, di samping membaca Al-Quran, alhamdulillah akhir-akhir ini kita bisa melihat banyak fenomena di kaum muslimin, baik itu yang masih muda maupun yang sudah tua. Mereka tidak hanya semangat dalam membaca Al-Quran, tapi juga mereka bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Tak sedikit juga kita menemui di masyarakat bahwa banyak juga organisasi-organisasi ataupun kalangan yang mengadakan program-program karantina tahfiz Quran. Baik itu 1 tahun bisa hafal 30 juz, bahkan 40 hari bisa menghafal 30 juz. Nah, mungkin terkait dengan karantina ataupun program tahfiz ataupun dengan kaitannya dengan hafalan Al-Quran, mungkin Ustadz Hanif bisa menjelaskan nih terkait dengan tahfiz ini. Apakah merupakan termasuk salah satu bentuk interaksi kita dengan Al-Quran selain membaca ataupun qiraah yang sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ustadz Bagus? Apakah memang ini termasuk interaksi dengan Al-Quran dan apa keutamaan kita menghafalkan Al-Quran? Monggo dijawab Ustadz Hanif. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Pertama-tama terima kasih pada moderator yang memberikan anak waktu sedikit ya untuk menyampaikan ilmu atau membagi ilmu. Jadi begini, tentang tahfiz ya, perlu diketahui ya, bahwasanya memang bagus tahfiz program tahfiz yang setahun, sebulan, hafal Quran 30 juz. Tapi kalau kita melihat belakang ya, melihat sejarah sebelumnya, ketika para ulama terdahulu khususnya melirik gitu kegiatan para sahabat dalam menghafal Quran atau tahfiz Al-Quran gitu ya. Ternyata berbeda dengan kita yang sekarang gitu. Kan kalau kita sekarang kan biasanya ya ada program tahfiz wes ikut aja gitu kan, ikut tanpa mengetahui silsilah para sahabat dalam menghafal Al-Quran gitu ya. Tapi sebenarnya dalam sejarah ketika para sahabat itu mengikuti Rasulullah dalam menghafal Al-Quran, ada beberapa tingkatan atau interaksi yang biasa kita sebut ya. Interaksi ini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu adalah qiraah. Qiraah itu adalah bacaan artinya ya. Qiraah. Yang kedua itu ada tilawah. Nah ini beda nanti. Qiraah sama tilawah itu beda. Nanti Anda akan jelaskan. Yang ketiga baru tahfiz. Nah ini yang biasanya kita kadang suka lompat ke ranah tahfiz. Padahal sebenarnya kalau dulu ya, kalau dilihat dari ini ya, sejarah para sahabat itu mereka tidak langsung ke ranah tahfiz, tapi mereka pelan-pelan dari qiraah, tilawah, baru tahfiz gitu ya. Oke. Di sini Anda jelasin dari awal dulu qiraah, mungkin sedikit disinggung oleh Ustadz Bagus tentang keutamaan dalam membaca Al-Quran. Bagus ya. Tapi begini, kenapa gitu para ulama mendudukan atau menempati qiraah itu di urutan pertama, bahwasanya ketika kita ingin mengetahui suatu kitab atau suatu buku, kita harus membacanya, bukan? Jadi, untuk membacanya itu kita butuh ilmu, ya. Tidak beda seperti buku-buku lain gitu. Kalau buku bahasa Indonesia, misalnya novel, kita kan mengerti cara membacanya, ya kan? Tapi untuk Al-Quran ini, Al-Quran ini punya ilmu sendiri itu untuk membacanya. Dan itu ilmu itu disebut ilmu tajwid ya. Dan tujuan tajwid ini adalah membaca yang baik dan benar gitu. Jika kita selama ini kan biasanya suka ada kelas tahsin ya. Nah, sebenarnya kalau kelas tahsin ini agak lucu gitu. Padahal kalau dulu para ulama tidak pernah menemukan ada yang namanya kelas tahsin. Baru kali ini aja di Indonesia ada yang namanya kelas tahsin. Tahsin itu maksudnya adalah memperbaiki sesuatu yang salah, ya kan? Jadi selama ini kalau ada yang ikut kelas tahsin, tandanya kita mempelajari ilmu-ilmu yang salah gitu. Sehingga kita butuh perbaikan di kelas tahsin. Itu ya. Lalu yang kedua, jika kita sudah bisa atau mahir dalam membaca Al-Quran, maka para ulama merujuk ke tingkatan kedua, yaitu tilawah. Oke ya. Tapi sebelum masuk ke tilawah, ada keutamaan bagi orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Ya. Dalam hadis riwayat Bukhari ayat nomor 4937 disebutkan bahwasanya alladzina yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahirun fihi ma'as-safaratil kiramim bararah. Jadi bahwasanya ketika orang itu mahir dalam membaca Al-Qur'an ya,
maka mereka akan diikuti oleh malaikat-malaikat itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa atau syakun itu, susah untuk membaca Al-Quran, maka Allah pun memberi pahala double gitu untuk kita ya. Jadi bukan berarti Allah tuh nggak adil gitu. Masa ada orang yang bisa baca Quran lancar dikasih kemuliaan, tapi yang nggak lancar nggak dikasih kemuliaan. Allah pun memberi kemuliaan bagi orang-orang yang sudah berusaha untuk membaca Al-Quran. Disebutkan walladzina yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata, dan mereka terbata-bata dalam membaca Al-Quran, wa huwa syaqqun alaih, dan dia sulit sekali untuk membaca Al-Quran. Misalnya ada yang harusnya a'udzu tapi dia susah, mungkin karena logatnya berbeda sehingga dia merasa sulit untuk membaca itu. Walahu ajron, bagi dia ya dua pahala. Dua pahala itu, pertama pahala usaha mereka yang sedang berusaha untuk membaca Al-Quran dengan baik, dan yang kedua pahala membaca Al-Quran itu sendiri ya. Baik. Dalil yang mendasari ini para ulama mengambil dari dalil ayat yang pertama kali Allah turunkan, yaitu surat Al-Alaq ayat 1. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka dari itu jalan yang pertama yang para ulama buat itu adalah qiraah ya. Lalu setelah kita bisa membaca qiraah atau membaca dengan baik, membaca Al-Quran dengan baik, maka para ulama merujuk ke tilawah, interaksi yang kedua. Nah, bedanya ketika qiraah ini kita hanya sekedar membaca aja ya, sekedar membaca tanpa memahami. Tetapi ketika kita masuk ke ranah tilawah, ini beda lagi artinya. Tidak hanya membaca, tapi memahami dan mengamalkan apa yang kita baca. Gitu. Jadi kalau para sahabat itu, kalau dulu ketika masuk ke ranah qiraah, mereka membaca tanpa ada batasan gitu. Membaca ya 1 halaman, 2 halaman, 1 juz, 2 juz gitu. Tapi ketika mereka masuk ke ranah tilawah, mereka yang mereka baca itu maksimal 5 ayat. 5 ayat ini ya mereka ketika baca, mereka pahami gitu ya. Mereka pahami dan mereka amalkan dalam kehidupan mereka. Sehingga ini yang menjadi perbedaan kita sama para sahabat ketika itu, bahwasanya kalau kita sekarang kan hanya sekedar menghafal tanpa memahami kan, itu yang menjadi perbedaan. Maka dari itu para sahabat sebelum masuk ke ranah tahfiz, mereka melalui ranah ini dulu, yang itu tilawah harus memahami dan mengamalkan gitu ya. Dan ada pun kemuliaan yang Allah berikan bagi orang-orang yang tilawah gitu. Ada 4 kemuliaan yang Allah janjikan bagi orang-orang yang tilawah. Contohnya gini, hadis riwayat At-Tirmizi disebutkan bahwasanya majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di rumah Allah, yatluna kitaballah, mereka tilawah Al-Quran, dia membahas ayat dan memahami dan mengamalkan gitu ya. Wa yatadarusuna bainahum, dan mereka mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan langsung menurunkan ketenangan bagi mereka. Ketenangan hati pastinya ya. Coba kalau gini aja, simpelnya antum yang baca Quran tanpa mengetahui arti dan antum baca Quran sambil memahami artinya, itu bakal beda rasanya. Ana sendiri merasakan ketika Ana membaca Quran tanpa mengetahui artinya, ya seperti orang awam aja gitu, baca tinggal baca. Tapi kalau kita memahami artinya, kita terasa lebih tenang gitu hati kita. Apalagi ketika kita membaca ayat-ayat yang berisikan kabar gembira dari Allah untuk orang-orang yang beriman, ya. Itu beda rasanya. Lalu yang kedua, Allah menjanjikan kita wa ghasyiyatuhumur rahmah. Maka Allah akan menaungi kita dengan rahmat-rahmat. Dan rahmat ini tidak lain dan tidak bukan salah satu dari 3 kebaikan atau 3 kemuliaan yang Allah berikan. Ini rahmat ya, rahmat yang Allah naungkan kepada orang-orang yang tilawah. Yang pertama itu adalah ampunan dosa. Yang kedua itu adalah diberi jalan keluar dalam masalahnya. Yang ketiga, diberi kecukupan di kehidupan dunia maupun di akhirat. Nah, ini rahmat ini salah satu dari 3 ini yang Allah naungi kepada orang-orang yang tilawah. Lalu yang ketiga, wahafathumul malaikah. Orang-orang yang tilawah, walaupun hanya dia sedikit, misalnya ada 2 orang saja ketika itu sedang tilawah, gitu. Tilawah, mempelajari ayat Allah, maka mereka akan dinaungi oleh para malaikat. Mungkin secara kasat mata kita hanya melihat ya segitu aja orang-orangnya. Tapi sebenarnya para malaikat itu sedang menaungi mereka
dan mereka sedang mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang sedang tilawah Al-Quran. Lalu yang terakhir, wa dzakarallahu fi man indah. Ini nih yang Masya Allah tabarakallah yang tidak bisa didapatkan dengan yang lainnya. Maka Allah pun akan menyanjung. Allah langsung menyanjung orang-orang yang tilawah Al-Quran. Ya, ini yang menjadi kemuliaan bagi orang-orang yang tilawah Al-Quran. Lalu ketika para sahabat itu sudah mantap imannya dalam tilawah Al-Quran, mempelajari ayat-ayat Allah, mereka mengamalkan dalam kesehariannya sehingga mereka hafiz, gitu ya. Sehingga mereka ya itu karena sudah melekat Qur'annya dalam hati mereka, gitu, sudah terbiasa dalam kehidupannya mereka, sehingga mereka tanpa disadari mereka sudah masuk ke ranah tahfiz, di mana ranah tahfiz ini adalah perbedaan orang yang awalnya nggak hafal Al-Quran menjadi hafal Quran, gitu ya. Jadi bisa kita lihat bedanya orang yang sekarang hafal Quran sama nggak hafal Quran itu ya gitu, karena tidak melalui proses seperti para sahabat yang lakukan gitu ya. Baik, begitu. Baik, Masya Allah. Ternyata interaksi kita dengan Al-Quran itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu qiraah, yang kedua itu tilawah, dan yang terakhir itu adalah tahfiz Quran. Nah, qiraah dan tilawah ini bedanya ternyata jika qiraah hanya membaca saja, tapi kalau misalnya tilawah kita juga membaca dan mempelajari makna dari apa yang kita baca. Kandungan-kandungan yang terdapat di ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, Ustadz Hanif, tadi kan Ustadz Hanif menyinggung terkait tahfiz di jawaban pertanyaan yang pertama. Nah, kebetulan juga kan Ustadz Hanif ini sudah terjun mungkin ya dalam istilahnya menghafal Al-Quran. Nah, mungkin Ustadz Hanif bisa memberikan kita sedikit info gitu. Sebenarnya apa hakikat dari seseorang hafiz Quran yang sebenarnya gitu. Dan mungkin Ustadz Hanif bisa menyampaikan terkait pengalaman ataupun hikmah yang bisa kita dapatkan ketika kita berusaha menghafal Al-Quran. Monggo dijawab Ustadz Hanif. Aduh, ini pertanyaan cukup berat ya bagi anak. Bahwasanya kita ya ini ya tentang masa lalu anak gitu ketika dalam menghafal Al-Quran. Mungkin ya ini bukan cerita yang bagus, tapi anak ingin mengambil hikmahnya saja bahwasanya ketika anak pertama kali menghafal itu bukan karena niat yang baik gitu ya. Jujur aja. Ada pihak-pihak, ada faktor-faktor lain yang membuat anak tuh masih belum ikhlas gitu ya. Itu mungkin kekurangan anak. Tapi ketika anak mempelajari terus tentang Al-Quran, anak menyadari bahwasanya selama ini anak mempelajari hal yang salah gitu ya. Jadi sebenarnya hakikat orang yang hafal Quran atau hafiz Quran. Jadi gini, hafiz itu sebenarnya buat orang-orang yang hafal hadis. Karena hadis itu dijaga, makanya dinamakan hafiz. Dan untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran, biasanya dinamakan hamilul Quran. Orang-orang yang membawa Al-Quran. Karena yang menjaga Al-Quran itu sudah pasti Allah. Ya kan? Inna nahnu. Kan ada tuh di surat di Al-Quran disebutkan bahwasanya Allah langsung yang menjaga dia. Maka dari itu kenapa sebenarnya untuk orang-orang yang hafal Al-Quran itu dinamakan hamilul Quran. Nah, tapi begini. Bagi orang-orang yang hafiz ini sebenarnya memang Allah itu memilih orang-orang dari kita ini, hamba-hamba ya. Orang-orang yang hafiz ini sebenarnya dipilih oleh Allah, tapi setelah dipilih pun digolongkan oleh Allah gitu. Ya, digolongkan oleh Allah. Ada 3 golongan yang Allah berikan bagi orang-orang yang sudah hafiz Quran. Jadi antum ketika antum sudah bisa hafal Quran, antum jangan senang dulu gitu. Bahwasanya kita juga masih ada tantangan di situ. Di mana apakah kita bisa menjaga Al-Quran yang kita hafal ataupun menjadi ini senjata yang akan membawa kita ke dalam neraka. Karena Al-Quran ini bisa diibaratkan pedang bermata 2 gitu ya. Pedang bermata 2 maksudnya ya jika kita bisa menjaga Al-Quran, maka Al-Quran itu akan membawa kita ke dalam surga. Jika kita menggunakan atau memperalat Al-Quran, maka itu akan menyeret kita ke dalam neraka. Dan itu Allah sebutkan dalam surat Fatir ayat 32 halaman ke-11 atas, di situ disebutkan Summa aurasna kitab alladzina astafaina min ibadina. Maka kami wariskan Al-Quran ini, Alkitab, kepada orang-orang atau hamba-hamba yang kami pilih. Jadi gitu, Al-Quran itu memang orang yang bisa hafal Al-Quran itu memang yang dipilih. Gitu. Tapi setelah itu
Atau jelaskan dulu. Allah menjelaskan lagi bahwasanya faminhum zalimun li nafsi. Di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, ini yang beda. Zalim ini maksudnya apa? Zalim ini artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Gitu ya, tahu kan? Misalnya antum ada nemu sampah, bukannya buang sampah pada tempatnya, tapi malah pada temannya. Itu bukan itu. Itu namanya zalim ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sama orang penghafal Quran, dia hafal ayatnya tapi dia melakukan suatu dosa, misalnya riba atau zina. Ia tahu gitu, ia tahu bahwasanya ada ayat yang mengatakan atau mengharamkan hal itu, tapi ia sengaja melakukannya, bahkan mencari ayat-ayat lain yang menghalalkannya, ataupun hadis-hadis atau dalil-dalil yang menghalalkannya, maka itulah yang disebut dengan orang-orang zalim. Ya. Kemudian ada juga golongan kedua, yaitu golongan yang santai aja gitu. Santai maksudnya ya mereka nggak menyebarkan keburukan maupun nggak menyebarkan kebaikan gitu. Wamin hum muqtasid, yang biasanya orang-orang di masjid itu ngapalin murojaah sendiri. Nah, itu termasuk orang-orang yang muqtasid. Tidak tidak menggunakan Al-Qur'an untuk memperalat ataupun tidak menggunakan Al-Qur'an untuk kebaikan gitu. Dan mereka hanya menghafalkan demi dirinya sendiri gitu ya. Adapun golongan terakhir yang insya Allah ketika kita bisa memasukinya, ini menjadi ladang amal kita gitu. Yaitu wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Adapun orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadikan atau menjelaskan fakta sekarang gitu, bahwasanya banyak orang-orang kok kenapa ya udah hafal Quran sifatnya nggak berubah, pemikirannya nggak berubah gitu. Ini yang Allah jelaskan nih. Allah sudah menjelaskan dalam surat Fatir ini. Makanya dari awal itu kita sudah diberi tuntutan gitu. Ketika kita beramal suatu amalan atau melakukan suatu pekerjaan, ikhlaskan niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya begini, Nabi Muhammad yang awalnya ummi, tidak bisa membaca, ketika Jibril melengkapi ayatnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka saat itu juga Nabi Muhammad bisa membaca. Ini menjadi tanda bahwasanya ketika kita melakukan suatu pekerjaan hanya karena pada Allah, maka Allah akan memberi kemudahan jalan keluar dari semua urusan kita. Ya, maka dari itu ketika kita ingin diberi kemudahan dalam mempelajari ilmu, Allah berpesan dalam Al-Baqarah ayat 282 halaman paling bawah kiri ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu. Ataupun ketika kita ingin diberi jalan keluar ketika kita dalam kesulitan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Di situ. Maka dari itu, pertama ikhlaskan gitu niat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau bisa melalui proses-proses yang tadi, yang tiga ranah tadi. Ada pertama qiraah, jadi kita benarkan dulu bacaan kita. Setelah kita bisa sudah lancar gitu ya, maka lanjut ke tilawah. Tidak hanya sekedar membaca, tapi memahami sehingga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Nah, setelah itu kita tinggal menjaganya dalam ranah tahfiz ini. Dengan rutin murojaah gitu ya, tanpa kalau bisa ya jauhi maksiat gitu ya. Itu yang bisa membuat kita suka lupa gitu ya. Walaupun kita manusia ya, karena manusia itu kan asal katanya insan. Ada disebutkan dalam Quran itu insan. Dan insan ini asal katanya kalau kata Ibnu Abbas tuh berasal dari kata nisyan atau lupa. Karena manusia cenderung lupa, makanya harus sering-sering murojaah. Gitu ya. Baik, begitu aja. Baik. Syukran Ustadz Hanif atas jawabannya. Masya Allah teman-teman, ternyata dalam beribadah pun kita mungkin juga harus menjaga niat kita ya. Seperti halnya ketika kita menghafal Al-Quran. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika membaca Al-Quran maupun menghafalkan Al-Quran. Karena bisa jadi apa yang kita hafalkan, apa yang kita baca itu bukannya mendapatkan pahala di sisi Allah, tapi hanya mendapatkan dosa. Jadi jangan sampai kita menghafalkan Al-Quran, tapi sikap kita atau akhlak kita itu jauh dari Al-Quran. Jadi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Hanif atas jawabannya.
Sebelum kita lanjut kembali ke Ustadz Bagus, buat teman-teman yang ingin bertanya, mungkin mulai bisa menyiapkan pertanyaannya dan bisa menanyakan pertanyaannya di chat room. Jadi nanti ketika sesi tanya jawab sudah dibuka, jadi mungkin bisa langsung cepat kita memulai sesi tanya jawabnya. Baik, kita kembali lagi ke Ustadz Bagus. Ustadz Bagus? Ya, Ustadz. Oke. Baik, alhamdulillah sudah terdengar. Ustadz Bagus, tadi di awal Ustadz Bagus menyinggung terkait dengan Al-Quran ini diturunkan sebagai petunjuk. Ataupun tadi Ustadz Bagus juga menjelaskan bahwa Al-Quran ini harus dijadikan sebagai sahabat hidup. Sebenarnya Ustadz, apa makna dari menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat hidup? Dan sahabat hidup seperti apa yang harus kita wujudkan dengan Al-Quran? Monggo dijawab Ustadz Bagus. Oke, ya cukup ini ya pertanyaannya. Ini berkaitan mungkin dengan tema yang sedang kita diskusikan juga, yaitu tentang Al-Quran sebagai sahabat hidup. Jadi sebenarnya seperti apa sih Al-Quran sebagai sahabat hidup itu? Nah, mungkin di sini Ana pengen menjabarkan ya, setidaknya ada 2 kriteria ya, ketika kita mengkategorikan seseorang atau suatu hal, nah, kalau kita bilang nih Al-Quran ya, di dalam konteks ini itu sebagai sahabat. Yang pertama, kalau kita merasa dia sebagai sahabat kita, maka kita harus meluangkan waktu untuknya, menyempatkan waktu untuknya gitu. Hanya sekedar membaca Al-Quran, mungkin ya, di tengah kesibukan kita, di tengah aktivitas kita yang sangat padat, mungkin kita bisa menyempatkan membaca Al-Quran gitu. Minimal sehari mungkin ada yang 1 juz atau yang lebih dari itu gitu. Jadi ketika kita sehari tanpa Al-Quran itu rasanya kita ada yang kurang gitu. Nah, kalau kita merasa seperti itu, tandanya sudah ada sinyal positif ya dalam hati kita yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah sahabat kita. Ketika kita dalam sehari saja tidak atau lupa ya membaca Al-Quran karena saking padatnya aktivitas kita, aktivitas kuliah kita dan lain sebagainya, maka di situ kita merasa ada yang kurang. Maka di situ Al-Quran sebenarnya bukan kita yang merasa kurang, tapi Al-Quran yang menyentuh hati kita. Al-Quran menyentuh hati kita bahwa kita tuh masih kurang untuk berinteraksi dengan Al-Quran pada hari tersebut. Makanya disitulah sahabat sejati ya, tidak pernah melupakannya. Nah ini yang kedua ya. Yang kedua itu tidak pernah melupakan gitu. Selain menyempatkan waktu, sahabat sejati itu dia tidak pernah melupakan sahabatnya. Dikala kita sesibuk apapun, dikala kita ingin berpergian ya, contohnya ingin berpergian kemanapun gitu, kita selalu membawa Al-Quran di tangan kita, atau minimal ya di Android kita ya. Sehingga ketika kita ingin atau sedang butuh dengan Al-Quran gitu, kita membukanya, kita membacanya, atau di saat kita sedang berada di dalam sebuah misalkan ya sebuah kesedihan atau apa, kan Al-Quran itu dikatakan sebagai obat juga, sebagai obat. Makanya disinilah letak sahabat sejati itu. Dia selalu menyempatkan waktu untuk sahabatnya, dan yang kedua dia selalu tidak pernah melupakan sahabatnya ya. Ya karena memang ya begitulah, kalau misalkan 2 kriteria itu tidak terpenuhi ya minimal, maka mungkin bisa jadi dia bukan sahabat kita, atau Al-Quran itu bukan sahabat kita. Jangan-jangan ada yang lebih penting daripada Al-Quran dalam hidup kita. Gitu. Mungkin juga di Al-Quran ya dijelaskan ya di Quran surah Al-Baqarah ayat 185 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di sini sebenarnya fungsi utamanya itu dijelasin ya. Di Al-Baqarah ayat 185 itu ya dijelasin itu fungsi utamanya. Jadi fungsi utamanya itu sebagai hudan. Hudan itu apa? Hudan itu petunjuk. Hudan itu petunjuk, pedoman. Jadi kalau misalkan kita ibaratkan, ya contoh ya. Jadi misalkan Ana mau pergi ke suatu tempat. Tempat itu namanya sebutlah Ranca Buaya gitu. Ranca Buaya itu salah satu tempat yang sangat indah ya di dekat Bandung ya. Tempatnya cukup jauh ke sana. Jadi untuk mencapai ke Ranca Buaya, kita harus melewati perjalanan yang cukup melelahkan. Perjalanan cukup jauh. Jalannya jalan rusak. Jalan setapak kadang ada. Kita harus melewati jalan perbukitan juga, jalan turunan. Kalau hujan, itu semuanya licin. Semuanya licin. Kadang pernah ada longsor juga untuk jalan sampai ke Ranca Buaya. Tapi Ranca Buaya ini sangat indah gitu, worth it. Pemandangannya bagus. Terus ada pantai yang sangat indah sekali gitu. Dan cocok untuk refreshing, udaranya segar dan lain sebagainya. Nah,
ketika kita mau berjalan menuju ke Ranca Buaya, maka di perjalanan, di jalan yang rusak atau apa, di jalan yang berkelok, jalan yang licin, maka di situ pun ada rambu yang mengingatkan kita, hati-hati jalan licin, hati-hati jalan rusak, hati-hati tikungan tajam, tanjakan terjal, dan lain sebagainya. Nah, pedoman-pedoman ini, petunjuk-petunjuk ini itu kita ibaratkan ayat-ayat dalam Al-Quran gitu. Ranca Buaya itu adalah tujuan hidup kita, dan selama perjalanan hidup, ketika kita menemukan sebuah masalah, ketika kita menemukan sebuah tantangan, rintangan ya, maka yang menjadi rujukan kita itu adalah rambu-rambu itu di Al-Quran. Maka rambu itu harus kita pahami gitu. Rambu itu harus kita pahami. Jadi rambu itu nggak hanya kita baca, nggak hanya kita hafal, tapi rambu juga harus kita pahami gitu. Yaitu juga Al-Quran sebagai rambu, sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia untuk sampai ke tempat tujuan. Kalau kita mengikuti rambu dengan baik, insya Allah kita akan sampai ke tujuan kita dengan selamat. Karena rambu tersebut mengingatkan kita. Dan apalagi rambu tersebut diciptakan oleh orang yang menciptakan kita. Diturunkan oleh orang yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan kalamullah kan. Makanya kita akan selamat hidup di dunia kalau kita berpegang teguh ya dengan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Di sini pun dikatakan Al-Quran itu hudan linnas ya. Tidak hanya hudan lil muslimin gitu. Hudan linnas ya, petunjuk bagi seluruh umat manusia gitu. Seluruh umat manusia. Mungkin kita heran ya, kenapa kalau kita melihat saat ini ya negara kita, Indonesia ya mayoritas negara muslim. Tapi kita kalah misalkan dengan negara Jepang. Kita kalah dengan misalkan negara Singapura. Kalah dari sisi apa ya? Perekonomian mungkin, dari sisi kedisiplinan, kebersihan dan lain sebagainya. Padahal kita negara mayoritas muslim dan mereka mengenal Allah saja tidak gitu. Di Jepang mereka pun bahkan banyak yang tidak mengenal Tuhan ya, ateis. Mengapa demikian? Itu karena mungkin ya di Jepang dan di Singapura itu nilai-nilai keislaman diterapkan secara tersirat ya. Secara tidak langsung mereka menerapkan nilai-nilai keislaman tentang kebersihan. Di Islam diajarkan kebersihan. Allah menerangkan hal tersebut, kebersihan lingkungan, kebersihan diri. Akan tetapi orang-orang yang tidak beragama pun mempraktekannya, sementara kita mungkin yang beragama Islam, Muslim ya, tapi masih buang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah ini salah satu contoh ya, di mana Al-Quran itu sebenarnya hudan linnas gitu. Ketika itu diterapkan ya, nilai-nilai kebaikan dalam Al-Quran itu diterapkan, maka itu akan terdapat kebaikan di dalamnya. Apalagi kita terapkan secara kafah ya, menyeluruh dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan sosial kita. Insya Allah kita akan menjadi benar-benar menjadi khair ummah, umat terbaik. Yang mana kita di mention ya di Al-Quran, umat akhir zaman itu umat terbaik. Ya karena itu, karena kita diturunkan Al-Quran kepada kita. Kalau kita mau beriman dan mau mengamalkannya secara kafah, maka insya Allah kita akan menjadi khair ummah. Nah itu juga yang berkaitan dengan sahabat ya. Jadi bisa dibilang selain sahabat, Al-Quran itu mungkin lebih tinggi lagi derajatnya ya. Mentor ya lebih tepatnya ya mungkin. Sahabat dan sekaligus mentor bagi kehidupan kita, Al-Quran itu. Jadi jangan sampai kita melupakan Al-Quran atau meninggalkannya, bahkan atau menjadikan musuhnya ya. Seperti yang tidak dibilang oleh Ustadz Hanif ya. Ya ada juga dalam hadis qudsi ya dijelaskan bahwa ada 3 orang yang dengan bangga nanti di hari kiamat mau masuk ke dalam surga gitu. Mereka dengan bangga mau masuk dalam surga karena mereka menganggap telah membawa amalan yang sangat banyak. Salah satu mereka pun ditanya oleh Allah, kenapa konteksnya seperti ini ya. Kenapa kalian pede banget gitu pengen masuk ke dalam surga gitu. Nah, salah satu itu ada yang menjawab bahwa kami selama di dunia itu sering tilawah Quran, menghafal Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu Allah dengan murka menjawab, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Kamu tuh berinteraksi dengan Quran, kamu baca Al-Quran tuh, cuman kamu pengen dapat predikat qori aja gitu. Predikat orang yang sering baca Quran, kamu cuma dapat predikat orang yang hafiz Quran dan lain sebagainya. Tapi kamu udah mendapatkan itu di dunia gitu. Di dunia kamu udah dapat predikat itu, maka di akhirat sekarang tinggal azab aja buat kamu. Jadi simpulannya seperti itu. Jadi jangan sampai Al-Quran itu menjadi musuh bagi kita gitu. Nanti di hari kiamat pun Al-Quran kalau kita di dunia itu menaruh Al-Quran di belakang kita, dia akan mendorong kita ke neraka gitu. Jadi Al-Quran itu sahabat sekaligus mentor bagi kehidupan kita. Jangan sampai kita lupakannya, dan juga kita harus menyempatkan waktu untuknya. Jadi bukannya mencari waktu luang ya, tapi meluangkan waktu. Jadi kita bukannya mencari waktu luang, tapi meluangkan waktu. Begitu mungkin wallahu a'lam bishawabnya. Ustaz Hanzalah, saya kembalikan. Insyaallah, terima kasih Ustaz Bagus atas jawabannya.
Jadi tadi Ustadz Bagus menyampaikan bahwa Al-Quran ini harus kita jadikan sebagai sahabat dan juga sebagai mentor dalam menjalani kehidupan ini. Adapun Ustadz Bagus tadi menjelaskan bahwa ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hidup, maka kita tidak pernah selalu merasa sibuk dan tidak pernah merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai sahabat hidup, yang pertama itu kita harus selalu menyempatkan waktu untuk membacanya atau memahaminya. Yang kedua, kita tidak pernah lupa untuk selalu membaca dan mentadaburi Al-Quran. Adapun tadi ada hal yang menarik nih, yang disampaikan oleh Ustadz Bagus, bahwa ternyata orang-orang seperti di negara Jepang, mereka bisa berkembang, bisa menjadi negara maju karena mungkin ada faktor karena menerapkan kebaikan-kebaikan yang ada di Al-Quran. Nah, padahal kita sebagai seorang muslim sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk hidup kita. Nah, harusnya kita malu dan kita mungkin harusnya kita lah sebagai seorang muslim yang mengamalkan dan menerapkan segala kebaikan yang ada di Al-Quran. Semoga kita semua bisa memuhasabah diri dan bisa memperbaiki diri kita. Oke, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita akan lanjutkan acara kajian kita ini ke sesi berikutnya, yaitu sesi yang mungkin barangkali teman-teman tunggu nih, yaitu sesi tanya jawab. Jadi insya Allah bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung chat di chat room, mengajukan pertanyaannya. Baik, sepertinya sudah ada masuk pertanyaan. Oke, saya bacakan ya. Dari Faizah Latifah, saya mau bertanya ke Ustadz Hanif, bagaimana cara agar seorang muslimah tetap bisa dekat dengan Al-Quran ketika sedang haid? Oke, terima kasih sebelumnya. Baik, Ustadz Hanif bisa mendengar tadi pertanyaannya? Bisa, langsung dijawab. Ya, boleh langsung dijawab Ustadz Hanif. Ya, bismillah. Jadi Ana mengambil pendapat dari Ustadz Guru Ana aja ya. Bahwasanya ketika muslimah atau seorang perempuan yang sedang haid gitu kan, sudah pasti tidak boleh atau pasti empat mazhab ini, mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i, mereka bersepakat bahwasanya ketika perempuan sedang haid dilarang untuk menyentuh Al-Quran. Mushaf ya, mushaf. Ingat, bukan Al-Quran, mushaf. Ayatnya, dalilnya surat Al-Waqiah ayat 79 halaman kanan bagian atas. La yamassuhu illal mutahharun. Ketika Al-Quran itu dipegang hanya orang-orang yang disucikan gitu, yang boleh memegang Al-Quran atau mushaf. Maka dari itu empat mazhab sepakat untuk melarang wanita atau perempuan yang sedang haid untuk menyentuh Al-Quran. Tapi ada tapinya nih, untuk masalah membaca Al-Quran ada perbedaan pendapat. Ya, yang pertama pendapat yang melarang, ya, yaitu mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, sama mazhab Hanafi. Tiga mazhab ini melarang seorang perempuan yang sedang haid untuk membaca Al-Quran, gitu ya. Adapun mazhab yang membolehkan yaitu mazhab Maliki, membolehkan membaca Al-Quran ketika wanita sedang haid ini, tapi dalam kondisi tertentu, gitu. Yaitu ketika kondisi pertama seorang guru yang sedang mengajar murid-muridnya. Kenapa dibolehkan? Karena ketika guru itu sedang haid dan ia tidak mengajar hanya karena haid, sehingga murid-muridnya tidak mendapatkan manfaat. Padahal harusnya guru itu punya tugas untuk memberikan materi kepada murid-muridnya. Maka dari itu di mazhab Maliki, ya, ingat mazhab Maliki, diperbolehkan seorang guru untuk membaca Al-Quran, tapi dengan niat tidak untuk membaca Al-Quran, niatnya untuk belajar dan mengajar, gitu ya. Sama seperti siswa yang ingin menghafal Al-Quran ketika ia sedang haid. Ingat, tidak boleh menyentuh, tapi membacanya boleh. Ya, membacanya boleh. Dengan niat untuk belajar menghafal Al-Quran, bukan untuk membaca Al-Quran, ya, ingat. Dan adapun seorang perempuan yang khawatir gitu, takut apabila hafalannya hilang. Dalam mazhab Maliki, diperbolehkan seorang perempuan karena takut gitu ya, kan biasanya kalau haid itu panjang gitu ya, apalagi kalau dia hafiz-hafizah tuh
sangat cepat gitu. Kadang sehari nggak murojaah aja suka hilang, apalagi ini yang sampai seminggu 2 minggu gitu kan. Makanya di mazhab Maliki diperbolehkan untuk membaca. Tapi kalau untuk simpelnya gitu, di mazhab Syafi'i, walaupun kita tidak diperbolehkan untuk membaca dan menyentuh Al-Quran mushaf gitu, masih ada cara lain gitu untuk murojaahnya gitu. Misalnya mendengarkan murotal. Ingat, mendengarkan saja ya, tidak mengucapkan atau tidak membaca. Ataupun menggerak-gerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara gitu. Itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang pastinya tidak boleh mengeluarkan suara. Karena itu termasuk membaca mushaf gitu ya. Baik, itu aja mungkin. Baik, jazakumullah Ustadz Hanif atas jawabannya. Semoga itu bisa Allah menjawab a'lam. pertanyaan dari Faiza Latifah. Baik, alhamdulillah ini kita pertanyaannya lumayan banyak ya. Jadi semoga bisa terjawab semua. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Wanti Ulandari. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya bagaimana caranya menerapkan aturan dalam Al-Quran secara kafah. Terima kasih. Sepertinya pertanyaan ini bisa kita langsung jawab oleh Ustadz Bagus ya. Kepada Ustadz Bagus, monggo dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana caranya kita menerapkan Al-Quran secara kafah ya? Di sini Ana ingin menyebutkan ya bahwa dalam tahapan untuk menerapkan Al-Quran atau Islam secara kafah ya, dalam surat Al-Baqarah pun dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Di sini setidaknya ada 3 tahapan ya. Ada 3 tahapan di mana kita bisa menerapkan Islam secara kafah dalam kehidupan kita. Itu. Mungkin yang dimaksud adalah bagaimana menerapkan Al-Quran tersebut atau nanti hukum-hukum Quran ya secara kafah gitu. Yang pertama itu dari ranah diri kita. Ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, artinya kita bersaksi bahwa tiada ilah ya. Ilah itu bukan Tuhan ya. Tuhan itu Rob. Ilah itu adalah sesembahan, atau bisa dibilang itu ilah itu bisa bilang kalau mungkin bahasa saya terjemahkan secara bebas ya, ilah itu adalah segala-galanya gitu. Tidak ada sesuatu yang lebih kita prioritaskan kecuali suatu itu adalah ilah. Gitu. Jadi tidak ada sesuatu yang kita prioritaskan lain kecuali Allah itu adalah ilah. Sebutan terjemahan secara bebas dari ilah ya. Nah, maksudnya ketika kita bersyahadat kita tidak mementingkan apapun selain Allah, maka kehidupan kita sadar kehidupan kita itu adalah sepenuhnya milik Allah. Dan sepenuhnya harus kita gunakan untuk kepentingan agama Islam, kepentingan Islam. Maka ketika kita menyebutkan itu, kita sadar bahwa kita harus menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tidak bisa kita sebagian-sebagian ya. Kita mengamalkan misalkan ajaran Islam mengenai sholat, mengenai zakat, tapi kita masih mengabaikan tentang riba, tentang mendekati zina, dan lain sebagainya. Kita masih mengabaikan ayat lainnya, mengamalkan ayat lainnya. Maka apa bedanya ya ini dengan yang disebutkan ya, mengamalkan sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Maka mereka itu adalah orang-orang yang rugi gitu. Di Al-Quran dijelaskan. Maka dari kita sendiri dulu kita mulai nih untuk menerapkan Islam secara menyeluruh gitu. Tidak ambil pilih ayatnya mana yang cocok dengan saya, ayat mana yang tidak cocok dengan saya. Oh, ayat ini cocok dengan saya nanti. Ayat ini cocok dengan saya cuman kemarin doang dan lain sebagainya. Enggak ada kayak gitu-gituan gitu. Terus yang kedua dalam masyarakat ya, dalam kehidupan bermasyarakat kita bermuamalah dengan masyarakatnya. Kita bermuamalah dengan orang lain, kita misalkan berjualan, kita tidak curang, kan dijelaskan dalam Al-Qur'an wailul lil mutaffifin ya, yang mengurangi timbangannya dan lain sebagainya. Itu dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat kita juga menerapkan Islam secara menyeluruh, secara utuh. Tidak tebang pilih, tidak ambil sebagian, comot sebagian. Nah, ketika dalam diri kita sudah diterapkan kebaikan-kebaikan secara kafah, dalam masyarakat pun, masyarakatnya sudah menjadi masyarakat yang islami, maka di atasnya lagi itu adalah sebuah naungan, yaitu hukum, di mana hukum Islam. Nah, ketika kita berbicara hukum Islam, kita bicara penerapan hukum Islam, bagaimana hukum-hukum Al-Quran ya. Bahkan di Al-Quran pun dijelaskan secara rinci ya, dalam surat An-Nur ya, ayat 1-5, itu tentang bagaimana orang yang berzina, dicambuk berapa kali, dan lain sebagainya. Di situ tuh dijelaskan secara jelas tentang hukum Islam. Maka ketika hukum pun diterapkan ya, dengan Islam, sepenuhnya, tidak mungkin sebagian-sebagian, hanya hukum Islam yang enak saja yang diambil gitu. Yang gak enak misalkan, yang mencuri dipotong tangan kan, gak enak kan itu misalkan. Kan gak enaknya cuma bagi pencuri aja.
mungkin itu nggak diambil, nggak diadopsi, karena mungkin itu tidak banyak yang pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan tersebut. Padahal itu adalah perintah Allah gitu. Nah, dari tiga hal ini, dari diri sendiri menjadi diri yang Islami, dari masyarakat menjadi masyarakat yang Islami, dan juga dari hukum harus menerapkan hukum-hukum yang bersumber langsung dari Al-Quran, As-Sunnah gitu. Maka dengan ini, insya Allah kita bisa menerapkan nilai-nilai Islam secara kafah dengan baik. Seperti itu mungkin jawabannya, Ustaz Hanzalah. Baik, Masya Allah, luar biasa jawaban dari Ustadz Bagus. Semoga bisa diterima dengan baik oleh penanya. Sebelumnya, ini karena banyak sekali pertanyaannya, insya Allah kita akan semoga bisa terjawab semuanya. Untuk para pemateri, untuk waktu menjawab pertanyaannya hanya 3 menit ya. Jadi semoga bisa terjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman semua. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Adin Al-Fakar. Nah, ini mungkin ditunjukkan ke Ustadz Hanif ya. Jadi Ustadz Hanif, silakan didengarkan dengan baik-baik. Yang pertama, bagaimana tips menghafalkan Al-Quran? Pertanyaan yang kedua, mengapa orang Jepang justru bisa menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam Al-Quran, sedangkan umat Islam hari ini justru terlihat sebaliknya? Monggo dijawab, Ustadz Hanif. Baik, yang pertama tentang tips untuk menghafal Al-Quran ya, cepat atau gimana. Tadi yang seperti Anda bilangkan, bahwa ketika kita ingin meminta kemudahan untuk segala sesuatu, bukan hanya menghafal Al-Quran. Kita menginginkan kemudahan dalam menimba ilmu, gitu, atau menimba ilmu. Karena Al-Quran juga termasuk ilmu, gitu ya. Ada ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quran. Maka seperti yang Anda sebutkan tadi, di dalam surat Al-Baqarah, ayat 282, halaman kiri bagian bawahnya itu, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Itu tips yang pertama ya. Kita harus bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri dan menjauhi maksiat. Itu. Yang pastinya sebelum itu kita harus meniatkan diri kita gitu ya, bersih lillah gitu. Semuanya untuk Allah. Semua yang kita lakukan itu hanya untuk Allah gitu ya. Adapun nanti ada kayak ya istilahnya apa sih, rintangan-rintangan kecil kayak dicaci orang atau digibahin atau dihina, itu biasa. Tapi jika kita meniatkan semua karena Allah, insya Allah Allah bantu semuanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Orang siapa yang bertakwa pada Allah, maka akan Allah beri kemudahan dalam urusan itu. Ya. Yang ketiga baru ikhtiar. Nah, ikhtiar ini kan banyak gitu. Salah satunya itu ya kan kita suka lihat ada metode-metode untuk menghafal Al-Quran gitu ya. Dan ini bebas, kembali kepada antum sendiri. Karena setiap orang pasti memiliki kecocokan sendiri-sendiri gitu terhadap metode-metode yang ada. Karena Anda juga sudah banyak menggunakan metode-metode, tapi karena dari awalnya itu Anda salah gitu. Nggak cocok, makanya hasilnya berbeda gitu. Makanya Anda berpesan kepada antum semua, pertama, pastikan niatnya lillah ya. Yang kedua, takwa, meningkatkan takwa, jauhi maksiat ya. Yang ketiga baru usaha ikhtiar. Ikhtiar ini boleh mengikuti pondok-pondok tahfiz atau program-program tahfiz, itu ahlan, silakan. Yang ditekankan itu aja dua yang awal tadi ya. Baik itu. Yang kedua tentang orang Jepang, atau kenapa kok orang Jepang bisa lebih menerapkan nilai-nilai Islam. Karena orang Jepang ini kan tidak melihat segala sesuatu dari sudut pandang iman, ya. Mereka melihat sesuatu itu dari sudut pandang logika mereka gitu. Bahwasanya ketika mereka menjaga kebersihan atau tertib gitu, mereka mengira bahwasanya dengan itu mereka bisa maju. Tapi kalau kita di Indonesia khususnya ya, karena masyarakat Indonesia itu sudah banyak dibodohi ya, astagfirullah, bukan dibodohi ya, sudah banyak ditipu gitu, atau saking awamnya terhadap Al-Quran ataupun terhadap kondisi lingkungannya, sehingga ia mudah dipengaruhi gitu ya. Contohnya begini, contoh kecilnya, ada seseorang yang rela menjual agamanya hanya demi sebungkus mie gitu. Ini menandakan bahwasanya iman mereka tuh lemah gitu ya. Ketika kita menghafal Al-Quran ini bertujuan untuk menambah iman kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Makanya seperti yang disebutkan tadi, ketika kita menghafal Al-Quran tanpa melewati
yang seperti para sahabat lakukan, 3 ranah tadi, 3 interaksi, setelah qiraah ke tilawah, lalu ke tahfiz. Tapi kalau kita kan biasanya langsung ke tahfiz gitu, sehingga kita melewati ranah tilawah. Padahal sebenarnya yang penting ini adalah ranah tilawah ini. Sehingga kita bisa mengerti, faham isi apa yang kita hafalkan. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, syukran Ustaz Hanif atas jawabannya. Mungkin tadi karena saya juga baru kebaca terkait dengan yang kenapa orang Jepang bisa menerapkan istilahnya nilai-nilai kebaikan dalam Al-Quran. Mungkin Ustadz Bagus tadi yang menyampaikan bisa atau ingin menambahkan sedikit. Ya baik, ingin menambahkan sedikit saja ya terkait dengan itu. Mungkin salah satu contohnya ya apa yang menyebabkan orang Jepang mungkin dan orang Korea dan orang mana lagi orang Inggris ya mungkin mayoritasnya bukan Muslim tapi mereka bisa lebih maju daripada kita di mana negara mayoritas Muslim atau bahkan negara mayoritas Muslim lainnya. Nah ini mungkin akan bisa terjawab ya mungkin dengan dari dua sudut pandang. Yang pertama dari pandangan politis dan dari pandangan sosial. Nah kalau dari sisi sosial ya kita melihat ya dari sisi sosial kita melihat bahwa orang Jepang itu mereka mengamalkan nilai-nilai benar tadi kata Hanif atas dasar manfaat doang gitu. Mereka tidak memandang dengan sudut pandang iman. Sementara kita yang punya iman tapi masih belum beranjak untuk bisa mengamalkan nilai-nilai keislamannya gitu. Contoh paling sederhana ya. Kalau kita ditanya apa adab terpenting masuk toilet gitu. Apa adab terpenting masuk toilet? Maka sebagian besar dari kita akan menjawab, adab terpenting masuk toilet itu adalah masuk dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, ya kan? Terus baca doa gitu. Baca doa masuk toilet. Keluar juga nanti baca doa masuk toilet. Tapi ada adab penting juga yang kita lupakan gitu. Yaitu adalah menjaga kebersihan toilet itu sendiri gitu. Jadi kita tuh seakan-akan ketika kita udah masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doa, kita udah paling soleh gitu. Padahal kita nggak menjaga kebersihannya. Misalkan nggak kita siram dengan baik, atau nggak kita bersihkan sampah-sampah yang kita sedang pakai. Gitu. Artinya apa? Kita baca doa, tapi tidak mengamalkan isi dari doa tersebut. Mungkin simpelnya kayak gitu sih. Nah, itu contoh sederhana buat jawaban yang tadi. Jadi, istilahnya sekularisme secara halus gitu. Jadi, kita memisahkan ranah ritual dengan ranah masyarakat gitu. Baik, syukran Ustadz Bagus atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini mungkin ditunjukkan ke Ustadz Bagus ya. Ustadz Bagus mohon didengarkan dengan baik karena ini agak sedikit panjang. Pertanyaannya dari Mahira. Ada seseorang yang diberikan kemampuan yang bagus dalam menghafal Al-Quran, tetapi dia tidak memanfaatkan kelebihannya dengan baik dengan beralasan nanti saja toh, nanti hafal juga. Tapi karena kesantainya itu, membuat dia tertinggal dari teman-temannya dalam menyelesaikan hafalannya dan itu membuat dia menjadi semakin enggan untuk menghafal Al-Quran. Bagaimana caranya untuk menanamkan motivasi dalam diri untuk semangat dalam menghafal Al-Quran, terutama saat mulai malas dalam menghafalnya, dan apa trik and tips untuk melancarkan hafalan yang sudah lama agar semakin lengket? Semoga Ustadz Bagus dijawab. Mengingatkan kembali ya untuk pembicara, waktu jawabnya hanya disediakan selama 3 menit karena di sini masih ada sekitar 4 pertanyaan lagi. Jadi bisa diatur waktunya. Silakan Ustadz Bagus. Oke, baik. Bismillah. Bagaimana cara meningkatkan motivasi ya di saat kita malas ya? Ingin menceritakan 2 kisah. Jadi kisah yang pertama itu dulu waktu pernah ikut daurah ya. Qadarullah dulu Ane pernah ikut daurah di sebuah daurah tahfidz ya. Di antara peserta daurah itu ada yang berbeda. Ada satu orang yang dia itu usianya sudah 50 tahun. Seorang dokter ya. Seorang dokter di sebuah rumah sakit usianya 50 tahun dan dia ikut daurah bersama kita yang masih muda-muda. Bahkan ada masih yang anak kecil gitu. Ketika ditanya oleh mudir daurahnya ditanya, apa motivasi Anda gitu? Motivasi Anda apa untuk mengikuti daurah? Padahal Anda sudah tua, sudah 50 tahun. Dan dia mengulang mulai dari awal, dari nol. Katanya dia ingin menunaikan janji kepada orang tuanya dulu. Orang tuanya sudah lama meninggal, tapi ada satu janjinya dia yang belum dia penuhi, yaitu untuk menghafal Quran. Itu masalah motivasi gitu. Ketika kita sudah punya satu motivasi yang itu menjadi menyemangat kita, menjadi motivasi yang itu sudah bisa untuk merubah hidup kita, menjadi tujuan hidup kita, maka
dengan cara apapun pasti akan dilaksanakan gitu. Dengan cara apapun pasti akan tertunaikan. Gitu. Jadi nggak ada alasan udah tua, nggak ada alasan sibuk, udah punya waktu ini. Orang yang sudah tua baru mulai dari awal pun ada yang masih bisa sesemangat itu untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Bagaimana dengan kita gitu yang masih muda, masih bilang belum terlalu sibuk lah kalau misalkan masih pada jomblo kan gitu. Terus belum punya tanggungan apa-apa gitu. Masih sendiri-sendiri gitu. Makanya kita punya banyak waktu dan banyak kesempatan gitu. Itulah motivasi kita yang harusnya kita jadikan motivasi gitu. Jangan sampai masa muda kita hilang gitu saja dan rugi kita gitu. Mungkin begitu, Ustaz Hanzalah. Baik, jazakumullah atas jawabannya Ustaz Bagus. Semoga bisa disimak dengan baik oleh Maaf, penanya tadi. Ustaz Hanzalah, boleh nambah sedikit? Oh, boleh. Silakan Ustaz Hanif. Ini penting ya, bahwasannya biasa kita sering menemukan ketika orang sedang menghafal, tiba-tiba ada muncul rasa malas. Gitu. Biasa kan? Ya. Bagaimana cara menanggulanginya? Ya. Ini Anda mengambil dari perkataan Ustaz Anda bahwasanya ketika rasa malas itu muncul dalam menghafal Al-Quran, kita harus mengingat bahwasanya kita itu terlahir sempurna. Maksudnya sempurna apa? Secara fisik gitu. Jadi Ustaz Anda memberi saran ketika orang-orang itu malas, muncul rasa malas dalam menghafal Quran, kita dianjurkan untuk coba sekali-kali kita jenguk kepada orang-orang yang istilahnya Allah beri kekurangan secara fisik. Sehingga di situ kita bisa mengetahui bahwasanya kita memiliki kelebihan. Kenapa tidak kita pakai gitu. Sedangkan mereka banyak yang memiliki kekurangan, tapi mereka serius dalam menghafal Quran. Tidakkah kita malu ketika melihat mereka yang serius dengan keadaan seperti itu, sedangkan kita yang secara fisik normal gitu, tapi kita tidak menggunakan atau tidak mengoptimalkan gitu kondisi kita yang sekarang gitu. Waktu ada, fisik lengkap, akal sehat gitu. Tapi kenapa gitu? Ya itu sebagai ini aja ya, obat ketika kita datang sebuah rasa malas gitu. Dianjurkan untuk sering-sering berjenguk kepada orang-orang yang diberi kekurangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas tambahannya Ustaz Hanif. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya, yaitu dari TN Az-Zahra. Bismillah, saya ingin bertanya, bagaimana jika ada yang membaca Al-Quran dengan tidak diziharkan membacanya, tetapi di dalam hati? Apakah itu diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Nah ini mungkin kalau terkait hukum bisa ke Ustaz Hanif ya. Monggo Ustaz Hanif dijawab. Ya, seperti yang Anda sebutkan tadi bahwasanya boleh gitu membaca Quran dalam hati. Karena apa begini? Kan dalam mazhab Imam Syafi'i, wanita dalam keadaan haid itu tidak boleh membaca maupun menyentuh Al-Quran atau mushaf ya. Ya. Maka dari itu yang dianjurkan itu membaca dalam hati itu boleh. Makanya ya dalam mazhab Imam Syafi'i membaca dalam hati itu termasuk membaca Al-Quran gitu. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran. Berarti jawabannya boleh ya Ustaz ya? Dalam mazhab Imam Syafi'i. Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh. Baik, semoga bisa ditangkap dengan baik. Tanya tadi. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya yaitu dari Najwai. Baik, ini yang bersangkutan menanyakan dua pertanyaan. Jadi mungkin pertanyaan pertama akan diajukan ke Ustadz Bagus dan yang kedua akan dijawab oleh Ustadz Hanif. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum. Masya Allah penjelasannya biasa Ustadz. Izin bertanya Ustadz, ada anggapan jika menghafal Al-Quran artinya dia kan benar-benar mengingat perintah-perintah Allah yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut. Dengan itu ada kekhawatiran pertanggungjawabannya sangat berat. Jadi mending gak usah menghafal Quran. Bagaimana tanggapannya Ustadz? Ya, bagaimana tanggapannya? Ini kalau misalnya ini pertanyaan ke saya ya. Bismillah. Izin menjawab. Jadi ada sebuah kutipan ya yang sedikit menarik ya. Ya seperti yang tadi dibilang, kalau misalkan kita kan nggak tahu tentang aturan misalkan tentang perintah yang ada di dalam Al-Quran, maka kita akan ketika kita tidak melaksanakannya maka kita akan terbebas dari dosa gitu. Nah itu belum tentu juga gitu.
Belum tentu dengan kita menghafal Al-Quran, kita mengetahui misalkan banyak keutamaan dan banyak misalkan perintah dan larangan Allah, dan kita tidak menjalankannya, maka kita akan berdosa juga gitu. Jadi sebenarnya dalam terkait masalah ini itu tergantung gimana niat kita masing-masing gitu. Kalau seandainya kan kita menghafal Al-Quran gitu, niatnya hanya untuk misalkan mendapatkan predikat hafiz atau mendapatkan predikat hafal Quran, maka kita akan timbul perasaan takut seperti itu gitu. Perasaan takut seperti itu. Kita takut nanti kita nanti akan berdosa kalau tidak melaksanakan perintahnya. Akan tetapi kalau kita niat menghafal Qurannya untuk mengingat aturan-aturannya dan untuk agar ingat dan agar dilaksanakan dengan baik, agar ingat larangan-larangan Allah dan agar bisa dihindari, maka itu adalah sebenarnya tujuan dari menghafal Al-Quran gitu. Maka kalau ketika ada pertanyaan, kalau kita menghafal nanti malah hafal ayat-ayat yang justru malah kita tahu dan malah tambah kita buat berdosa kalau tidak melaksanakannya, maka ini adalah merupakan niat yang salah ya kalau menurut Ana dalam menghafal Al-Quran. Karena sejatinya niat menghafal Al-Quran adalah untuk mengingat ayat-ayatnya agar bisa dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupannya. Baik, cukup Ustaz? Cukup. Cukup, oke. Kalau pertanyaannya memang dari teman-teman ini menarik-menarik semua ya. Pertanyaan dari teman-teman semua ini menarik-menarik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan kedua, masih dari penanya yang sama yaitu Najwai. Masih berkaitan Ustadz, ada yang menyampaikan jika menghafalkan Al-Quran dan tidak murojaah alias melupakan berdosa. Itu juga menjadi kekhawatiran untuk menghafalkan lebih banyak ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana tanggapannya? Moga Ustadz Hanif dijawab. Ya, baik. Tentang masalah daripada ngapalin Quran, mending gak usah ngapalin gitu ya. Karena takut tanggungannya berat. Ini Ana pernah dapat cerita lucu, unik gitu dari guru Ana. Ana pernah menanyakan hal ini juga kepada guru Ana ketika menghafal Quran. Ana bilang, Ustaz, bagaimana Ustaz? Daripada kita ngapalin Quran kan mending gak usah Ustaz, daripada kita banyak tanggungan di akhirat. Lalu Ustaz Ana jawabannya gini, itu tuh setan itu pintar kadang gitu ya. Kadang ada setan yang ganggu orang lagi sholat gitu. Kadang setan suka ganggu lagi jadi imam, terus kita lupa ayatnya. Itu wajar, itu emang perbuatan setan. Tapi kadang setan ada yang lebih pintar lagi, membuat kita tidak ingin menghafal Al-Quran dengan alasan seperti itu. Jadi alasan-alasan seperti itu tuh dari setan itu sebenarnya, ya. Bahwasanya kita takut karena tanggungannya, akhirnya kita enggan untuk menghafal Al-Quran. Misalnya begini, kalau antum menanyai sebuah hukum, sebuah hukum dari suatu amalan, ujung-ujungnya kita harus mencari dalil kan, dalil tentang hukum itu, entah itu dari Quran ataupun ini sunnah Rasul ya. Ya berarti kembali lagi kita harus menghafal ayat tersebut atau dalil tersebut gitu kan, sebagai pegangan kita untuk melakukan suatu amalan. Jadi mau nggak mau gitu ya, kalau antum ingin mengetahui suatu hukum gitu, antum harus mempelajari dalil tersebut, entah itu Quran ataupun hadis ya. Jadi antum jangan sampai gitu takut lupa atau takut tanggungannya berat di akhirat, nggak mau ngapalin. Itu sama aja antum sudah bersedia hidup di dunia ini dengan kebodohan gitu. Ya. Apakah antum mau disebut bodoh gitu di dunia ini? Kalau orang bodoh juga berarti ujung-ujungnya masuk neraka kan. Itu karena kita tidak tahu hukum suatu amalan tersebut misalnya. Makanya kita dianjurkan untuk menghafal bukan berarti hanya sekedar menghafal. Seperti yang saya sebutkan tadi, tujuan tilawah itu untuk mengetahui, memahami. Setelah kita memahami, kita pun mengamalkannya. Makanya itu yang membedakan hafiz-hafiz sekarang banyak, bukan ya sebagian yang sudah hafal Quran tapi sifatnya tidak ada yang berubah, bahkan lebih buruk gitu. Ya, itu yang membedakan dengan para sahabat ketika menghafal Quran. Para sahabat menghafal Quran, mereka menjaga sikapnya. Karena mereka memahami betul ayat apa yang mereka hafalkan. Gitu. Bahkan saking parahnya gitu ya. Ada Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatul Quran disebutkan gitu dalam halaman 87. Ketika itu ada seorang imam subuh namanya Zahroro kalau salah ya. Beliau sedang menjadi imam salat subuh. Ketika membaca
Faiza nukira fin nakur fadzalika yauma idzi yaumun asir. Pada saat itu beliau meninggal dunia karena tahu bahwasannya ketika membaca itu suatu kabar duka dari Allah untuk orang-orang yang selalu berbuat keburukan dalam dunia gitu. Makanya jangan sampai antum nggak mau menghafal Quran hanya karena takut tanggungan. Lebih parah lagi tanggungannya ketika antum tidak mengetahui suatu hukum amalan dan antum pura-pura menjadi bodoh di dunia sehingga antum lebih banyak dihisapnya di akhirat kelak ketika antum ditanya kenapa antum melakukan ini, apakah hanya karena antum bodoh gitu, karena takut dihisap gara-gara hafalan hilang, makanya sering-sering murojaah untuk terus mengingat hafalan kita. Salah satu tipsnya adalah sering-sering murojaah. Murojaahnya bagaimana? Salah satunya sering diulang dalam sholat, ketika ada waktu kosong dipakai untuk murojaah gitu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Syukran Ustaz Hanif atas jawabannya. Tadi memang menyampaikan terkait jangan takut untuk memulai menghafal Al-Quran, jangan pernah takut untuk menanggung ataupun beban yang ketika kita raih, ketika kita menjadi seorang hafiz Quran. Karena lebih parah lagi ketika kita tidak mengetahui hukum-hukum amalan-amalan yang kita lakukan. Syukran Ustaz Hanif atas jawabannya. Baik teman-teman semua, sebenarnya waktu kita udah habis nih, karena udah jam 5:03 juga. Tapi karena ini pertanyaan dari teman-teman bagus-bagus semua, jadi sayang banget untuk dilewatkan ya. Jadi ada tambahan waktu dari panitia Ikatama sekitar 15 menit lagi. Jadi insya Allah kita akan lanjutkan ke dua penanya terakhir nih. Nah, kita lanjut ke penanya berikutnya yaitu dari Muhammad Ilham Maulana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan mau bertanya kepada Ustadz Bagus. Melihat fenomena masifnya event musabaqah tilawah Quran atau MTQ ataupun Hizbul Quran atau HFI baik skala nasional maupun internasional seakan-akan akan merasa cukup interaksi dengan Al-Quran dengan aktivitas tersebut. Bagaimana tanggapannya? Ustaz, jazakumullah. Baik, Ustaz Bagus, silakan dijawab. Oke, baik. Bismillah. Pertanyaannya, apakah dengan kita melombakan Al-Quran di musabaqah, hifdzul Quran, tilawatil Quran, syarhil Quran, apakah itu sudah cukup kita berinteraksi dengan Al-Quran? Maka jawabannya belum. Jawabannya belum cukup. Ketika kita ya, manusia ya, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidup di dunia ini gitu. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia ini, itu untuk apa gitu tujuannya? Yaitu untuk mengurus dunia ini gitu. Mengurus dunia ini. Kan dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ya, ayat 30. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Khalifah itu apa? Maksudnya khalifah itu pengurus bumi gitu. Pengurus dunia gitu. Lalu malaikat tuh protes, kenapa kamu mau jadiin orang yang melakukan tumpah darah, melakukan ini, sementara kami nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami tuh bertasbih terus atas namamu ya Allah gitu. Kami malaikat itu selalu bertasbih, selalu menyebut, selalu membaca salawat, selalu membaca muji-mujimu gitu. Tapi kenapa manusia yang malah ditakdirkan untuk mengurus dunia ini? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kita ini Allah tuh mengetahui apa yang tidak diketahui oleh malaikat. Maka apakah ketika kita melombakan Al-Quran, memperindah bacaan Al-Quran, kita menghafalkan Al-Quran, apakah itu cukup? Nah, pertanyaan ini itu ditanyakan ketika kita sudah mencapai tahap itu loh ya. Jadi pertanyaan ini jangan sampai kita tanyakan ketika kita belum sampai tahap itu gitu. Ketika kita belum sampai ke tahap menghafal Quran, maka pertanyaan ini kalau bisa ditunda dulu gitu. Jadi pertanyaan apakah cukup dengan menghafal Al-Quran itu ketika kita sudah menghafal Quran. Nah, ketika kita sudah menghafal Quran, maka apakah cukup dengan hafalan kita gitu? Ternyata belum gitu. Banyak kok di luar sana kita melihat ya, ada seorang hafal Quran tapi mengkhianati orang banyak gitu. Ada pejabat misalkan, kita ambil contoh pejabatnya. Pejabat hafal Quran tapi mengkhianati rakyatnya. Ada pejabat hafal Al-Quran tapi kok menerapkan hukum selain hukum Islam gitu. Misalkan lagi ada orang yang habis juara lomba musabaqah hifdzul Quran internasional, tapi tetangganya masih banyak yang kelaparan gitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah ketika kita menghafal Quran, memperindah bacaan Al-Quran,
itu adalah tahapan pertama ya, baru tahapan pertama gitu misalkan. Dari tujuan selanjutnya yaitu apa? Yaitu kita menerapkan Al-Qur'an, nilai-nilai Al-Qur'an dalam kehidupan kita bermasyarakat, berislam, dan mengurus dunia ini. Jadi mungkin itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah Ustaz Bagus atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin menjadi pertanyaan yang terakhir ya. Nah, ini dari penanya yang sama, yaitu Najwa. Ini merupakan pertanyaan yang ketiga ya, Masya Allah, semangat sekali. Ini mungkin bakal dijawab oleh Ustadz Hanif. Jadi kepada Ustadz Hanif, mohon didengarkan dengan baik-baik. Pertanyaannya berkaitan dengan pertanyaan Akhi Ilham, bagaimana hukumnya memanfaatkan prestasi menghafal Quran? Apakah sama dengan menjual ayat-ayat Allah untuk manfaat atau materi? Bolehkah menghafal Al-Quran atau mempelajari Quran agar kehidupannya dimudahkan oleh Allah? Rizkinya lancar, dipercepat jodohnya, dan lain-lainnya. Dengan anggapan karena itu adalah janji yang diberikan untuk orang-orang yang menjaga Al-Quran. Silakan Ustaz Hanif dijawab. Jadi begini, tentang pertanyaan tadi ya, antum nggak perlu khawatir ketika antum sudah menghafal Al-Quran, antum takut ada apa-apa. Karena Imam Syafi'i pun pernah berkata, seorang penghafal Al-Quran itu akan indah di mata manusia, gitu ya. Maksudnya indah itu akan dipandang mulia gitu, mulia di mata manusia. Jadi nggak usah ribet-ribet gini. Kalau kata guyonan guru anak gini, antum tuh kalau udah ngafal Quran tuh semua dapat, gitu ya. Ini guyonan guru anak. Semua dapat. Jodoh pasti dapat, rezeki insya Allah lancar, hidup dimudahkan gitu. Tapi bukan berarti untuk menghafal Quran itu hanya ingin mendapat kenikmatan dunia. Kembali lagi seperti yang sebutkan tadi, ketika antum ingin menghafal Quran, pertama kan niatkan untuk lillah kepada Allah. Karena kalau niat kita salah gitu, bisa jadi semua yang kita lakukan ini bukannya mendapatkan pahala, tapi mendapatkan dosa. Dosa jariah jadinya. Gitu. Makanya dan yang kedua tuh caranya takwa kepada Allah untuk mempermudah kita dalam menghafal Quran. Dan kita nggak usah takut kok. Hanya karena menghafal Quran kita takut lupa, tanggungannya banyak gitu. Kan Allah ketika kita menghafal Quran juga kan kita harus meningkatkan takwa kita. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita bertakwa, insya Allah kita diberikan jalan keluar gitu dari sebuah masalah yang sedang kita hadapi gitu. Dan Allah pun pastinya memberi kita ujian juga sesuai dengan kemampuan kita gitu kan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Itulah kan kenapa antum jangan panik, jangan resah gitu ketika antum menghafal Quran. Tapi bagaimana ketika seorang penghafal Quran yang menjadikan titelnya itu untuk ya ke duniawi, itu kan salah pastinya. Makanya seperti yang disebutkan tadi, wa minhum dzalimun li nafsi. Antum ketika antum menghafal Quran ini, antum harus tahu, antum harus sadar diri, antum tuh di posisi mana ketika antum sedang menghafal Quran. Ya, di surat Fatir tadi, ada golongan orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu ia menggunakan hafalannya untuk kepentingan pribadi atau kenikmatan dunia, gitu ya. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ya, dia walaupun dia tidak menggunakan ayat Quran, tapi dia hanya merojah untuk diri sendiri gitu, tidak untuk menebar kebaikan. Adapun yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah. Ini yang sebenarnya hakikat sebenarnya seorang penghafal Quran, ya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Hanif yang telah menjawab pertanyaannya. Semoga bisa diterima dan dipahami baik-baik oleh teman-teman, baik yang tadi menanyakan maupun yang mendengarkan. Alhamdulillah, berakhir sudah sesi tanya jawab kita pada kajian sore hari ini. Mungkin sebelum kita tutup kajian ini, Ustadz Bagus dan Ustadz Hanif bisa memberikan closing statement terkait dengan bahasan kajian kita kali ini. Mungkin kita mulai ke Ustadz Bagus terlebih dahulu. Untuk waktu closing statement-nya, usahakan sekitar 1 menit ya. Baik, dipersilahkan kepada Ustadz Bagus. Ya, bismillah. Di closing statement, Anda ingin menyampaikan ya bahwa berinteraksi dengan Al-Quran itu adalah sebuah proses yang tidak ada ujungnya ya. Sebuah proses yang tidak ada ujungnya. Proses ini akan berakhir hanya saja kalau kita sudah mati ya.
arwah itu terpisah dari tubuh kita, maka interaksi dengan Al-Quran pun akan berhenti. Jangan sampai nanti ketika kita meniatkan sesuatu ya, misalkan menghafal atau berinteraksi dengan Al-Quran hanya berniat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu selain pada tujuan yang hakiki gitu. Dan juga mudah-mudahan ya kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Al-Quran nanti di akhirat ya akan menjadi penolong kita, akan menjadi syafaat kita, dan akan menjadi penyebab kita dimasukkan kita ke dalam surga ya. Bukan sebaliknya, menjadi penyebab kita diseret atau didorong ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara teman-teman jangan puas hanya dengan berinteraksi, dengan membaca, dengan menghafal, dengan memahami, tapi teman-teman juga mengamalkan ya dalam kehidupan teman-teman sehari-hari. Dan juga kita bersama-sama selain mengamalkan juga mendakwahkan Al-Quran ini, sehingga semua teman-teman kita, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia pun bisa menerapkan Islam secara kafah gitu. Jadi mungkin itu, jadi jangan pernah menyerah untuk berinteraksi dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan ada di hati orang-orang yang ikhlas gitu. Sekian mungkin, Allahu a'lam bishawab. Insyaallah luar biasa closing statement yang diberikan oleh Ustaz Bagus. Selanjutnya kita ke pembicara kedua yaitu Ustaz Hanif. Silakan monggo untuk menyampaikan closing statement-nya. Baik, pesan dari anak terakhir, kalau kita orang yang suka ngitung-ngitung pahala, bahwasanya man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran mendapatkan 10 pahala, dan 10 pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 700, dan itu ada di surat Al-Baqarah ayat 261. Itu jika kita orangnya suka menghitung-hitung. Tapi Allah Maha Kaya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini yang ini anak tekankan, antum jangan takut untuk beramal baik, beramal saleh. Maka Allah tuh Maha melipat gandakan. Itu yudha'ifu liman yasha, itu pakai alif bukan pakai tasydid. Jika pakai tasydid yudha'ifu itu melipat gandakan tapi dengan batasan. Tapi ketika Allah menyebutkan yudha'ifu liman yasha, di situ menggunakan alif pertanda bahwasanya kuasa Allah itu tiada batas. Ya. Allah melipat gandakan segala sesuatu. Gampang bagi Allah untuk melipat gandakan pahala-pahalaan. Jadi jangan takut untuk berbuat baik, entah itu membaca Quran, menghafal Quran, ataupun beramal salih yang lainnya. Begitu. Baik, syukron kepada Ustadz Hanif atas closing statement-nya, juga kepada Ustadz Bagus atas closing statement-nya. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih kepada Ustadz Bagus dan Ustadz Hanif yang telah meluangkan waktunya dan berbagi ilmunya sebagai pembicara pada kajian kelas Nuzulul Quran di Sekolah Ramadan 1441 Hijriah ini. Semoga kita semua, khususnya teman-teman yang hadir pada kajian kali ini, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dapat diamalkan ilmunya, dan dapat disebarluaskan lagi nih ilmunya, baik itu ke teman-teman yang lain, rekan, maupun keluarga teman masing-masing. Dan semoga mendapat pahala di sisi Allah di bulan Ramadan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam kajian kelas Nuzulul Quran Sekolah Ramadan 1441 Hijriah yang diadakan oleh Ikatan Alumni Insan Tama. Semoga bermanfaat. Saya Hanzalah Asidik mewakili pembicara. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap, dan salah sikap selama acara berlangsung. Kita tutup kajian ini dengan mengucap istighfar, astagfirullahaladzim, hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas waktunya. Tetap di rumah, jaga kesehatan, terus menambah wawasan, jangan pernah berhenti mempelajari Islam. Karena mempelajari Islam merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.